kalkulasi itu mainnya angka gitu ya. Angka misalnya berapa 100 euro ya, dengan 100 euro itu kan dihubungkan ya, padahal dia nanti akan membelah, katakanlah membelah suatu wilayah imperial gitu ya, itu kan jadi salah gitu. Oke ya, jadi mungkin di teknik terutama perlu perhatikan di teknik pemetaannya. Kalau hitungannya sih nggak terlalu sulit sebetulnya ya untuk membuat potensi EBT, baik apa namanya angin, intensitas radiasi maupun air ya, curah hujan. Untuk yang sekarang kita akan bahas nanti tentang apa namanya bagaimana keterkaitan antara cuaca iklim dengan produksi garam. Nah, ini juga menarik ya, menarik. Nah, kemudian nanti akan kita bahas tentang apa namanya mekanisme ya, prediksi daripada produksi garam yang dilakukan sekali lagi ya oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, cukup menarik ya. Dia benar-benar KKP itu benar-benar mempertimbangkan kondisi dinamika atmosfer, karena kita tahu sendiri garam itu kan membutuhkan periode waktu yang kering ya, yang lebih kering ya, dibandingkan dengan periode yang basah. Maka itu nanti dikaitkan dengan dinamika atmosfer, kejadian La Nina, El Nino. Kemudian juga yang menarik ya, ini juga untuk yang membuat produksi, kita kan selalu kalau membuat ya potensi lah ya, produksi apapun selalu kan secara teknis gitu ya, secara teknis hanya berdasarkan kondisi fisik ya. Padahal ternyata kondisi sosial pun, sosial ekonomi itu berpengaruh ya, berpengaruh sekali. Nah, nanti juga ada ya penelitian yang coba mencari bagaimana faktor-faktor di luar fisik ya, terhadap produksi garam. Ini juga bagus ya, sebetulnya ya itu memang perlu diperhatikan ya. Kan kalau faktor fisik dalam terkait dengan itu ya cuma curah hujan saja. Ya, artinya kalau faktor-faktor lain sudah ada, ya kita tinggal menyisipkan saja curah hujan juga bisa ya, seperti itu. Tapi ini kan kadang-kadang kebanyakan penelitian ya hanya berdasarkan curah hujan, berdasarkan musim gitu ya, berdasarkan apa misalnya dry spell ya, wet spell seperti itu. Ternyata parameter sosial ekonomi pun terkait dengan garam itu menjadi lebih penting juga. Baik, sebelum kita bahas itu ada yang mau diskusi dari masalah topik-topik sebelumnya. Nah, kalau tidak mungkin kita akan lanjut. Oh ya, saya lupa supaya nanti PPT kita besar. Ini sebelum saya share, saya harus pilih dulu apa namanya seluruh layar ya. Ada
Izin Ini Pak, apakah ada kendala Pak? tampilkan dulu ini kan ya, tampilkan PPT-nya dulu ya. Kemarin agak Ya, lupa Pak. ya. Lalu di PPT ini kita pilih apa? Eh, Izin Pak, tapi belum belum eh, ada PPT-nya Pak. iya, memang belum saya ini Oh, tadi siap Pak. belum saya sharekan. Ini kalau dari saya ambil seluruh layar ya, ini nggak muncul gitu PPT-nya. Tapi kalau bisa muncul tuh saya ambil dari jendela gitu, dari jendela dulu diambil gimana? Izin Pak, boleh lewat jendela atau di seluruh layar, tapi lebih baik yang seluruh seluruh layar Pak, biar bisa nanti perpindahan misalnya mau nampilin Excel juga bisa Pak. Iya, makanya Langsung. ini saya ambil seluruh layar ya, tapi kok filenya nggak muncul gitu, file PPT saya. Izin Pak, klik dulu yang ada PPT-nya ada gimana? yang masih tampilan tampilan mid-nya Pak. Klik dulu yang masih ada tampilan mid-nya. Oke, ini kita buka dulu itu apanya file PPT-nya, enggak? Izin Pak? Dibuka dulu file PPT-nya atau gimana? Iya Pak, dibuka dulu Pak. Ya, ini kan udah saya buka nih ya file PPT-nya. Kemudian pilih apa? Di PPT-nya nih slideshow. Iya Pak, benar Pak. Nah, saya ambil slideshow kan. Kemudian show presenter. Izin Pak, mohon dipresentasikan terlebih dahulu, kemudian klik slideshow-nya Pak. Saya buka catat kemarin. Oke, ini di seluruh layar. Dulu saya buka. Izin Pak, tapak, ya Pak, klik jendela nggak apa-apa Pak. Jendela dulu ya, biar tampil nih ini saya PPT saya. Siap Pak. Ini saya share kan bisa nih kalau di jendela. Ya, cuma kan ya itu udah udah besar ya. Nah ini setelah ini Klik slideshow Pak. so Yang di ya buka ini. yang di sebelah minus itu Pak. Kemudian ini slideshow udah muncul. Kemudian sudah tampil belum di situ? Besar gitu, enggak? Sudah belum? Halo? Izin mungkin teman-teman yang lain bisa melihat karena saya masih terkendala jaringan. Kalau di saya masih nge-freeze Pak. Mohon izin Pak. Ah, ini udah itu belum? Udah tampil besar belum? Izin Pak, kalau di saya masih belum slideshow Pak. Jadi masih kecil gitu Pak. Kecil ya. Nah itu gimana itu? Izin Pak, mungkin kalau yang di jendela itu nggak bisa slideshow Pak. Jadi harus seluruh layar Pak presentasinya Pak. Seluruh layar kan? Iya Pak. Oke, ini saya tutup dulu.
Ini kan layar yang baru tampil ini ya gambar-gambar kita ini kalau diambil seluruh layar ini. Iya Pak. Terus nanti itu langsung dibuka saja PPT-nya Pak. Buka PPT-nya. Oke. Iya Pak. Jika sudah. So, ini PPT-nya sudah saya buka. Ya, tadi di tampil seluruh layar. Langsung selesai ini. Izin Pak, mungkin klik dulu yang tampilkan seluruh layar. Kan tampilannya masih gambaran mic-nya, jadi Ya, nggak masalah Pak itu Pak. ya. Ya, terus ini kan di tampilan seluruh layar, ya cuma di layar kita nih ya, ini gambar-gambar kita nih ya. Masih Iya Pak, klik dulu nggak apa-apa itu Pak. Nanti dia Ini kan pilihannya cancel dan share saja, tapi share-nya nggak aktif. klik dulu di tampilan mic-nya Pak. Tampilan mic yang kecil itu kan ada tampilan seluruh mic-nya. Jadi diklik dulu baru bisa di-share Pak. Di bagian yang mana ya? Yang di bawah share your enter screen itu Pak. Diklik dulu baru bisa diklik share. Yang mana ya, yang di bawah itu? Izin Pak, di tampilan layar Bapak itu ada semacam tampilan mic kita, tapi yang kecil itu Pak. Diklik. Tampilan yang kecil. Yep. Lihat persis sama kayak mic kita, tapi versi lebih kecil Pak. Izin Pak, mungkin saya share di grup ya Pak. Oke. Kemarin masih lancar. Mohon maaf Pak, agak lambat lagi terkendala jaringan Pak. Izin Pak, seperti yang di grup Pak. Sudah, ini sudah tampil ya. Kemudian dikasih maksudnya bagian link kasihnya yang mana? Mohon maaf Pak, bentar Pak. Izin Pak, yang dilingkarin gitu Pak maksudnya Pak. Yang dilingkarin Pak. Oh, yang dilingkarin ya. Oh, diklik yang dilingkarinnya. Siap itu Pak. Oke ya, ini diklik situ ya. Nah, sekarang saya share nih. Ya Pak. Ya, saya share ya. Oke ya. Kemudian saya selesai. Izin Pak, dibuka pada PPT-nya Pak.
langsung dibuka PPT-nya, Pak. Iya, ini PPT sudah saya buka. Kemudian Langsung di slideshow, Pak. Yang di sebelah tanda, nah itu Pak. Iya, slideshow. Ini saya klik. Ini udah muncul belum? Sudah Pak. Siap sudah, Pak. Oke, baik ya. Jadi ini analisis cuaca iklim terkait produktivitas garam. Nanti ini ada dua ya. Kalau saya selalu mencari sumber dari institusi yang memang yang tanda petik ya lebih berwenang mengelola tentang produksi garam. Itu dari pusat riset KKP Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah kemudian nanti tadi ya yang kedua tentang faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi produksi garam. Ini sebenarnya hasil skripsi ya. Jadi hasil skripsi dari Restina ya, ini dari UIN Alauddin Makassar. Oke. Nah, kita masuk dulu ke sistem prediksi produksi garam. Ini memang yang dibuat tadi oleh KKP ya. KKP. Jadi produksi garam yang optimum di Indonesia ya ini ada 3 juta ton ya 3 juta ton. Nanti ini kita lihat juga menarik juga ya, jadi ada diperoleh dari kurang lebih 25.000 hektar tambak garam. Jadi kelihatan tambak garam juga sudah tertentu ya wilayah-wilayahnya itu. Kemudian yang kedua dapat dicapai saat kemarau lebih panjang dari kondisi normalnya. Nah ini kan harapannya kalau berkaitan dengan dinamika atmosfer ya pada kondisi tahun El Nino ya. Nah kemudian dari kurang lebih 25.000 hektar ini tersebar di 50 kabupaten kota. Ya, nanti ada datanya kita lihat. Nah ini kan produksi garam Indonesia yang optimum paling maksimal 3 juta ton. Sementara kebutuhan garam nasional itu 4 juta ton. Berarti masih ada selisih 1 juta ton. Makanya kadang-kadang kita bingung juga kan ya garam aja mesti impor gitu ya. 2/3 wilayah kita lautan. Tapi ya ini faktanya. Ya, kebutuhan 4 juta ton terdiri dari 3,2 itu untuk garam industri, banyak sekali ya. Jadi industri ini memerlukan garam banyak sekali dan sisanya 800.000 ton itu untuk garam konsumsi. Ya, termasuk kita ini yang mengkonsumsi garam. Jadi kelihatannya untuk industri ini lebih banyak yang kebutuhan garam nasionalnya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat gambar di bawahnya tadi ini ya, diperlukan kemarau yang lebih panjang. Nah, ini yang mempengaruhi produksi garam Indonesia. Diharapkan memang ketika terjadi La Nina yang kuat dan IOD negatif, ya, dan ini terjadi berbarengan simultan. Ya. Kemudian juga saat kemarau curah hujan yang tinggi. Jadi ketika terjadi La Nina ya apalagi diikuti dengan IOD yang negatif ya itu kan hujan di musim kemarau itu memang tinggi ya jadi ada di atas normal. Nah sebetulnya kan ini memang bisa diprediksi ya tentu dari informasi BMKG. Kemudian nanti juga digunakan dengan metode ya, dengan beberapa metode ketika melakukan prediksi garam ini ya ini cukup bagus ya jadi akurasinya rata-rata 80% ya menurut penelitian KKN ini. Metodenya adalah ada multiple regresi ya, biasa ya, kemudian artificial neural network ya, kemudian adaptive
Niore uji interference system. Tapi kalau yang dua ini kan ya sudah teknik tinggi gitu ya. Nah, yang bisa dikalkulkan adalah dengan multiple regresi. Nah, lalu kementerian ini juga sudah membuat almanak ya, jadi almanak panen garam nasional. Jadi kita teringat ini ya, beberapa waktu lalu kita bahas tentang kalender tanam, ya, kalender tanam yang dibuat oleh Balikbangkang. Ya. Nah, itu sudah cukup bagus ya portalnya, jadi interaktif, di mana saja kita bisa melihat ya luas tanah sampai ke pupuk segala macam. Nah, untuk pusat riset kelautan ini juga membuat almanak untuk panen garam nasional yang kita lihat tentang petanya. Nah, di sini prediksi daripada produksi garam ini berdasarkan perakiraan iklim cuaca menjadi salah satu solusi untuk menjaga keseimbangan neraca garam. Prognosa daripada neraca garam dapat diestimasi lebih cermat dengan adanya prediksi produksi garam ya, untuk domestik maupun rencana impor. Kan harus dipertimbangkan ya, kalau memang harus impor ya hanya berapa gitu ya, atau memang harus 1 juta ton. Kemudian kebutuhan garam nasional dapat terpenuhi ya, dan stok akhir tahun tidak dalam kondisi defisit maupun surplus yang berlebihan. Sebab serba salah ini ya petani garam kita ini, kalau surplus juga ya jatuh harga gitu ya. Nah, kalau defisit ya namanya ya defisit, kurang kan gitu. Ya, negara harus impor gitu. Kemudian industri pengguna bahan baku garam terjamin dari kelangkaan garam. Kemudian para petambak terhindar dari risiko gagal panen atau kerugian akibat turunnya harga yang dipicu tadi ya, karena surplus stoknya terlalu berlebihan. Nah, sebagai implementasi perlindungan bagi tambah garam, sebenarnya sudah ada juga undang-undangnya ya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016. Kemudian kita menjadi peraturan menteri ya, peraturan kelautan perikanan Nomor 66 Tahun 2017. Jadi sebetulnya sudah ada gitu ya, kalau secara undang-undang itu untuk memprotek ya, melindungi para petani garam, tambak garam. Cuma ya lagi-lagi gitu ya, implementasi ini kan kadang-kadang banyak berbagai kepentingan masuk di situ. Jadi ya kira-kira seperti ini sistem daripada prediksi produksi garam secara nasional yang dibuat oleh KKP ya. Oke. Nah, kemudian untuk prediksi produksinya ini umumnya dikerjakan produksi garam itu umumnya dikerjakan oleh rakyat secara tradisional dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Jadi intinya secara tradisional. Nah, kita sendiri ada di kawasan tropis, kita ekuator, hanya dapat melakukan produksi garam pada musim kemarau. Kan ini ya kendala ya, memang kan tropis wilayah kita sebetulnya banyak hujan kalau secara normal. Maka diharapkan kan kemarau jangka panjang tentu terkait dengan El Nino. Itu ketika lagi presentasi curah hujan Indonesia relatif kecil. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa produksi garam memiliki hubungan dengan curah hujan sebagai faktor pembatas ENSO dan fenomena global lainnya. Nah, jadi kan yang membatasi curah hujan itu kan adanya fenomena ENSO, ya. Termasuk bukan hanya ENSO ya, nanti fenomena global lainnya seperti biodi, ya, kemudian suhu muka laut Indonesia itu kan berpengaruh juga faktor pembatas.
kondisi cuaca dapat diprediksi sehingga produksi garam juga sangat mungkin untuk diprediksi. Makanya kementerian ini menunggu prediksi dari BMKG tahun ini akan seperti apa ya. Sekarang kan dikatakan 2021 ini cenderung La Nina ya, maksudnya ini kurang bagus mungkin kan untuk produksi garam. Tapi ini kan sudah di akhir tahun ya. Yang kebanyakan memang usaha daripada produksi garamnya di periode musim kemarau yang sudah lewat. Nah, berdasarkan hal ini maka tim riset garam riset kelautan ya, KPKP membuat produksi garam yang informasinya adalah pertama produksi garam dari tim Indonesia ya, produksi garam. Jadi tadi yang sudah dikatakan ya, produksi garam di sentra-sentra wilayah garam. Kemudian kondisi iklim terkini prediksi dari global maupun Indonesia, baru terakhir dibuat prediksi produksi garam di Indonesia. Jadi ini benar-benar memegang peran ya, kondisi iklim terkini. Oke, nah ini biasanya informasi ini dibuat ya untuk pada tahun berjalan dan akan diperbarui ya setiap minggu ketiga. Jadi rupanya pusat riset ini selalu memperbaharui ya prediksi produksi garam dan itu diperbarui setiap bulannya pada minggu ketiga. Sudah cukup bagus juga ya. Cukup bagus itu. Artinya begini, kadang kalau di kita ini kan BMKG kita kan membuat peraturan hujan ya bulanan itu untuk 3 bulan ke depan. Misalnya sekarang ini kita ada di posisi November kan, tentunya itu sudah dibuat untuk Desember, Januari, Februari. Nah nanti masuk ke Desember kan dibuat lagi kan untuk Januari, Februari, Maret. Tapi ketika kita melihat produk itu, informasi itu, kita masih agak bingung. Apakah yang diterbitkan sebulan sebelumnya dengan bulan ini gimana ya? Masih konsisten nggak itu? Ya? Apakah ada perubahan? Ya, ini kan sebetulnya termasuk evaluasi kali ya. Nah, kalau saya tuh menginginkan harusnya ada evaluasi ketika bulan lalu dibuat ya. Sekarang kan dibuat untuk Desember, ya, Januari, Februari, DJF. Dan nanti pada bulan Desember itu kan keluar JFM. Nah, harusnya pada bulan itu juga disampaikan yang DJF kemarin itu terhadap yang baru ini ada nggak perubahan itu sepertinya belum dilakukan. Oke ya, jadi untuk pusat riset KKP ini memang diupdate ya, setiap bulan. Kemudian sumber data yang diolah untuk menghasilkan prediksi antara lain benar-benar ini ya, jadi benar-benar ini dinamika atmosfer global ya, sama diambil dari NOAA juga kan, yang dari NOAA ya, tentang monitoring analisis La Nina ENSO. Nah, kemudian dari JMA ya, JMA juga ini tentang model-model ya keluaran produk dari JMA terkait dengan ENSO. Kemudian BON juga ya, Climate Outlook biasanya diambil dari BON. Nah, BMKG sendiri ya, nah dari BMKG-nya yang dimanfaatkan adalah data online, yang data online-nya dari BMKG. Kemudian yang kelima tentu sumber datanya juga diambil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, PT Garam Persero juga ini dia punya data pasti ya, ini juga pasti
dilibatkan. Jadi teringat ketika masih aktif dulu di pusat, kita sudah ada kerjasama ya dengan PT Garam di Surabaya itu ya, di Jawa Timur. Kita akan kembangkan istilahnya informasi iklim di wilayah penggaraman di Madura ya, di Kabupaten Sumeneb. Kebetulan saya juga turun ya ke lapangan gitu ke Madura gitu. Dan memang perusahaan ya PT Garam di Surabaya itu kantor pusatnya di Jawa Timur, dia memang banyak memiliki sumber data tentang produksi garam ya, tentang apa namanya kendala-kendala dan seterusnya. Oke, nah dari informasi ini memang diharapkan bisa dimanfaatkan ya nanti oleh para petambak sebagai referensi dalam mengambil langkah antisipasi ketika terjadi anomali iklim. Dan ini intinya ketika terjadi anomali iklim yang akan mengalami resiko kerugian. Nah, tentu lebih lanjut untuk prediksi produksi garam dan rencana impor. Ya. Nah, ini kan memang berapa gitu ya impornya di sini di garis bawah seperlunya gitu ya. Jadi juga kalau berlebihan kan ya di samping apa ya bisa juga yang negara besar untuk impor itu ya, juga berdampak kepada petani garam juga. Kita di sini katakan dari dalam impor ini harus seperlunya lah. Jadi ini ya sumber-sumber datanya seperti ini yang diolah oleh KKP. Nah di sini ada disclaimer ya, disclaimer. Jadi ketika kita nanti mendownload gitu ya data hasil prediksi garam dari KKP. Jadi prediksi ini dibuat untuk keperluan riset dan penyebaran informasi. Jadi tidak ditujukan untuk mendukung promosi ya atau merekomendasikan kegiatan dari institusi atau individu lain di luar KKP ya tentunya. Jadi sebetulnya hanya kepentingan riset dan informasi gitu, bukan untuk promosi intinya. Kemudian informasi yang diperoleh atau di-download akan dipergunakan oleh yang bersangkutan pengguna secara bertanggung jawab. Misalnya pengutipan data dan informasi diizinkan dengan kewajiban menyebutkan sumbernya secara lengkap. Nah, jadi misalnya kita ada ya, itu setiap bulan, karena kan tadi dia update ya setiap bulan lalu kita mendownload gitu ya, di kota lalu kita akan presentasikan ya seperti saya langsung menyampaikan ya, jelaskan harus saya kutip sumbernya kan di awal saya kutip langsung ya sumbernya dari update. Ini tentu ada beberapa pustaka yang juga dipertimbangkan lah oleh KKP ketika membuat analisis iklim terhadap produktivitas garam. Ini semuanya mungkin kita bisa download ini ya internet ya, ada Iraga, tadi Azizi kan ya, kemudian Herho ya, Himala juga ini analisis pengaruh curah hujan terhadap produksi garam ya, dari IPB ya. Ini bagus ya, mungkin besok kita salah satunya ini kita bahas. Baik ya, jadi ini secara umum gitu ya saya sampaikan bahwa KKP memang membuat prediksi ya, produktivitas garam secara nasional ini memang mereka membuat. Nah, makanya gimana kalau para peneliti ya termasuk kalian gitu ya, mahasiswa yang akan melakukan penelitian ya silakan ya, karena ini kan tadi sudah jelas ya yang dibuat oleh KKP ini, tadi sumber datanya sudah jelas ya, dalam global itu untuk kalau penelitian yang dilakukan oleh perorangan ya oleh para peneliti tentu kan
Oke, pengaruh global dipertimbangkan gitu ya. Ada nggak Enso, ada nggak Nina, ada nggak Nino gitu. Gimana CDM, gitu, gimana SSD Indonesia, Nino gimana Monso gitu. Tapi kan biasanya, apalagi tadi kan menggunakan regresi berganda, kita lebih ke data in situ, gitu. Data di lokasi penggaraman. Gitu. Nah ini yang saya katakan peta almanak panen, ya, panen garam nasional. Jadi kalau kita perhatikan, makanya yang ingin meneliti tentang ini ya, apa namanya ya, sentra-sentra penggaraman secara nasional ini oleh KKP sudah tertentu gitu ya, sangkutan ini ya di utara Jawa ya, pantai utara Jawa memang cukup banyak gitu ya. Kemudian di NTB ya, NTB juga ada, kemudian di Sulawesi Selatan ya, sedikit ya ada, termasuk nanti di Gorontalo ya, dan ada Sulawesi Tengah ini. Nah jadi ini sentra-sentra garam penggaraman yang sudah diplot oleh KKP. Nah nanti dari peta ini kita bisa klik nih masing-masing sentra ini, seperti contoh ini ketika diklik di sini, maka di sini akan dicantumkan untuk provinsi Jawa Timur ini ya, berapa kira-kira produksi ya, produksi garamnya ya. Kemudian di sini juga cantumkan apa namanya periode musim kemaraunya itu kapan ya, dan ini diupdate di bulan apa. Contohnya ini kan Agustus ya. Jadi kita bisa kan saya katakan tadi ini hampir sama dengan katam yang dibuat Bantan ya, Tanian. Nah, kita kan bisa klik daerah di mana saja, maka akan keluar informasi ini mulai dari luas tanam, hama, banjir, ya, pupuk segala macam. Nah, kalau terkait dengan garam, informasinya ini ya, produksi garam, kemudian adalah update pada bulan berapa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat telaah ya. Ini prediksi produksi garam nasional 2021. Inilah yang diupdate pada yang terbaru ya. Saya lihat yang terbaru September 2021. Mungkin update Oktobernya ya saya nggak tahu ya. Dikerjakan atau belum ya. Kita belum memasukkan ke dalam portalnya gitu. Nah, ini adalah update September. Tadi ya coba kita telah ya, jadi pendahuluan sama ya seperti tadi, apa namanya, fenomena global itu ya, seperti adanya apa Enso ya, baik Nina maupun Nino, kemudian IOD ya, ini kan memang berpengaruh terhadap curah hujan ya, sebagai faktor pembatas. Dan ini dia ambil tentu sama kayak kita juga BMKG kan, ketika kita mengambil fenomena global kan kita sumbernya dari NOAA, GMP, BON gitu. Ya kita BMKG juga buat sendiri ya, untuk kita buat apa, tren ya, apa kecenderungan anomali SST tidak coba juga oleh BMKG. Oke, nah nanti untuk para stakeholder ini bisa masuk sini ya. Saya ya kemarin coba masuk sini kan, keluar lagi beberapa informasi. Kemudian ini juga kan dia sebutkan memang sudah ada undang-undangnya pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 ya, dan diturunkan menjadi Permen tahun 2017. Ini sebagai pendahuluan saja. Oke, selanjutnya produksi garam dan iklim di Indonesia. Jadi ini menarik ya.
saya begitu melihat informasi ini, eh, KKP itu sudah mengidentifikasi gitu ya, IOD fase negatif ya, kemudian tahun-tahun dengan kondisi netral ya, dan yang positif untuk iodenya, kemudian untuk ensonya ya sudah dibagi semua nih ya, dari mulai very strong, strong ya, moderate, weak, normal. Nah, kemudian anti lanina juga demikian ya, lemah, sedang, dan kuat. Nah, ini sudah diidentifikasi ya. Iya, dia yang berfase negatif itu terjadi di tahun-tahun ini. Yang diberi merahnya apa, waktu itu dampak terhadap produksi garamnya itu cukup besar ya. Kita tahu nih 2016 terakhir ya, kemudian 2010 dan 98 ini kan La Nina. Dan ingat ya, jadi KKP pun saya setuju sekali ini ya dengan informasi ini. La Nina kuat memang nggak pernah ada. Jadi kejadian yang demikian hebat ya, 98, 2010, bahkan 2016 itu sebetulnya La Ninanya cuma sedang sampai lemah saja. Ya, artinya dilihat dari anomalinya ya, anomali sistem. Jadi nggak ada La Nina kuat ya. Oke. Nah, kalau tahun-tahun netral ya, ini kan plus minus 0,4 ya, anomalinya itu ya banyak sekali. Nah, kemudian ketika positif, ya, sebetulnya ini yang diharapkan kan, ya, ketika positif iodenya ini ke tahun 82, 97, 2015, ya, tahun-tahun El Nino strong, malah bahkan very strong. Kalau El Nino ada yang sampai strong dan very strong. Nah, kemudian yang terakhir memang ini ya, kita 2015 ini cukup hebat ya, kemudian juga 2012, tapi ini kondisinya normal saja, normal. Tapi ketika kondisi ENSO normal lalu dibarengi dengan iode yang positif, ini sebenarnya bagus juga untuk produksi garam gitu. Jadi memang kelihatannya dia akan fokus di kondisi-kondisi global seperti ini. Jadi kita lihat ya, ini pada tahun Nino yang strong ini ya, 2015 dan 97 ini ya, itu diikuti dengan iode positif ya. Nah, di sini panen garam berlangsung lebih lama dan kuantitasnya meningkat. Nah, sebaliknya pada La Nina ya, tahun 2010 dan 2016 ternyata panennya gagal karena kemaraunya memang basah ini 2010, 2016 ya, bahkan ada yang mengatakan tidak terjadi kemarau. Jika pada suatu waktu terjadi El Nino dan iode positif tadi ya, ada El Nino dan iodenya positif, maka perlu waspada ketika berubah menjadi La Nina dan iodenya negatif ya, pastinya akan drastis ya, menurunkan produksi maupun panen garam. Karena menariknya begini ya, kan menariknya gini, kita bersama-sama mempelajari ya karakteristik Nino Nina itu. Biasanya kan setelah Nino itu diikuti Nina ya, 97 ikuti 98 ya. Kemudian 2015 yang terakhir ya, diikuti dengan Nino, Nina 2016 kan seperti itu ya, 97, 98, 2015, 2016. Maka ini menjadi perhatian ya, karena akan berdampak terhadap gagal panen. Oke, berikutnya lagi, itu kan historis ya, jadi historis menggambarkan seperti itu. Nah, lalu
current-nya terkini itu seperti apa. Ini sama ya. Ini sama BMKG juga ketika mau menyusun perkiraan musim pasti informasi-informasi ini diambil ya. Jadi ini anomali SST mingguan ya. 1 September 8 ya, satu minggu itu diperhatikan. Kemudian juga ini ya, anomali suhu kalau secara global ya, baik di Pasifik, Samudra Hindia maupun di wilayah Indonesia. Nah ini kan kalau kondisi seperti ini nih, Tanina di Pasifik dingin, wilayah kita hangat, panas, ya penguapan banyak, ada sumbangan air dari sini dan IOD-nya pun sedang negatif. Ya. Makanya kalau kondisi seperti ini, ya ini kan September 2021. Ya, jadi akhir bulan lalu ya, sebetulnya kalau saya sih yang 2 Oktober juga sudah diberi ya tentang ini ya. Mungkin kita semua bisa mengkalkulasi seperti apa. Jadi memang kalau sekarang katakan ada La Nina ya, dan hujannya ditambah lagi ya, dengan suhu muka laut Indonesia yang panas ya, dan ininya punya infonya tinggi ya, negatif ya. Nah, maka ya sekarang kita rasakan banyak sekali curah hujan. Nah, di sini dari DOM sendiri mengeluarkan status La Nina Watch. Jadi kondisi yang sedang La Nina. Ya, berarti untuk intensitasnya La Nina dan selama beberapa bulan mendatang telah meningkat menjadi sekitar probabilitasnya 50%. Jadi kalau kita lihat ini La Nina Watch-nya ini ya, nah ini sudah meningkat ya menjadi sekitar 50%. BMKG sendiri membuat prediksi ya bahwa kondisi menentukan waktu memenuhi prasyarat untuk kondisi La Nina, kemudian di Samudra Hindia juga sedang negatif. Jadi ini kondisi saat ini. Nah, suhu muka laut kita sendiri ya, pada periode akhir September ini sebetulnya netral ya, tapi netral positif. Dan maka kita lihat kan ya, tidak ada biru di sini, putih kuning sampai merah. Netral tapi ya positif. Oke. Karena kita kan pernah belajar ya di mata kuliah variabilitas iklim. Ya, makanya saya katakan kalau untuk menganalisis anomali suhu muka laut di Indonesia, termasuk juga mungkin kalian nanti kalau buat grid sendiri, pastilah di perairan Indonesia ya, di luar Indonesia. Nah, itu batas penentuan netral ini banyak cara. Ada yang nanti untuk keperluan penelitian tuh kamu anomali saat ini dengan average-nya itu kan, atau mau menggunakan standar deviasi, ini nanti akan muncul istilahnya dingin, netral, dan hangat. Kemudian dalam kriteria ini masih dikatakan netral ya, meskipun sudah positif 0,48. Iya, tapi memang masih dikatakan ya, jadi untuk menunjukkan kondisi hangat pada sebagian besar wilayah. Kita bicara keseluruhannya, kisarannya negatif 1 sampai plus 2 derajat Celcius. Itu dan wilayah India Barat ya, Barat Sumatera, Selatan Jawa, laut Jawa, Flores, dan sebagian utara Sulawesi hingga Papua. Oke, ini adalah informasi kondisi iklim terkini yang kita pasti bisa
mendownload informasi ini. Oke. Nah, lalu kan selalu ya, tadi pertama kita historis ya, historis itu kapan kejadian ini, ya, lalu bagaimana kaitannya dengan itu. Ya. Kemudian masa kini tadi kan, sekarang ya seperti itu. Nah lalu ini ada outlook kan, prediksi. Prediksi ini juga sama ya, ini bisa lah ya, ini udah biasa lah kita ya, udah makanan orang klimat ini seperti ini. Jadi ini adalah prediksi ENSO. Ya, jadi kalau kita itu dari beberapa model memang menyatakan dia La Nina ya, di wilayah biru ini La Nina ya, tapi ada juga sebenarnya beberapa model itu menyatakan netral. Kemudian untuk IOD sendirinya memang ini juga sedang negatif ya, negatif, tapi kecenderungan ke depan akan masuk lagi kondisi netral 0,4 kalau untuk IOD. Makanya tadi katakan untuk wilayah Indonesia ya, kan sekitar 0,4 itu masih dikatakan netral, jadi mengacu kepada batas IOD minus 0,4 gitu. Maka saya katakan tadi kalau untuk keperluan penelitian kalian ya, misalnya membuat video sendiri ya, itu silahkan ya, menentukan kondisi apakah mau pakai seperti ini ya, plus minus 0,4 silahkan ya, tapi pengalaman kita di mata kuliah variabilitas musim itu kan sulit sekali ya memperoleh anomali suhu di wilayah Indonesia ya, ataupun nanti kalau sudah dibuat grid itu untuk mencapai di atas atau di bawah 0,4, sehingga kalau kita mengacu ke sini maksud saya itu sepanjang tahun ya harusnya ya masuk kriteria netral ya, netral. Maka boleh saja kita buat kriteria tersendiri. Oke ya, jadi intinya memang kita sedang diselimuti oleh La Nina ya, kemudian juga IOD-nya sempat negatif, tapi ke depan katanya akan netral. Nah, berikutnya ini khusus ya prediksi untuk SST Indonesia. Jadi ini anomali SST di Indonesia ini Oktober, November, kita posisi November nih ya. November mau masuk Desember ya. Nah kelihatan masih hangat ya. Nah nanti tapi bagus nih ya kalau melihat gambaran seperti ini ya, masuk di DJF ya, DJFM ya, kan Februari Maret ini udah putih ya. Maksud saya bagus untuk garam ya, garam. Jadi kedepannya ini sumbangan uap dari wilayah perairan Indonesia juga agak berkurang. Tadi kan kita lihat sentra-sentra garam itu di sini ya, Jawa, NTB, ada Sulawesi, sedikit Gorontalo. Nah, ini kelihatannya akan tahun depan ini kelihatannya dia tidak terlalu panas, tidak terlalu hangat sehingga kalau jadi kondisinya netral saja putih. Nah, jadi ini prediksi. Makanya kan biasa ini sudah pakem ya, kita di klimatologi itu ini boleh dibilang sudah pakem ya sejak dulu. Ketika kita menganalisis dinamika atmosfer global, ya udah kita lihat di Pasifik lagi ada apa, di Samudra Hindia lagi ada apa, di Indonesia sendiri sedang gimana lautnya, kan selalu itu kan kita belajar di mata kuliah. Lalu itu ketika kombinasi ya terjadi simutan atau seperti apa, bagaimana dampaknya itu pasti beda-beda. Ada Nino di sana, ya ada Nino di Pasifik, tapi kalau di Indonesia panas suhunya enggak ngaruh juga, tapi hujan. Demikian juga ada Dinawi
ya mengalir, tapi kalau suhu di Indonesia juga apa namanya dingin ya, nggak kan penguapan berkurang ya, tentu juga tidak menambah curah hujan ya, apalagi di biologinya juga misalnya sedang tidak positif ya. Jadi kombinasi itu yang sangat berpengaruh. Oke ya, jadi ini prediksi ya, dari global sekarang masuk SST5. Nah, rupanya perakiraan tadi ya, perakiraan musim hujan kita ini juga dipertimbangkan. Itu sudah diprediksi kan ya, yang terakhirnya awal 2122 ya, seperti ini potretnya. Itu kan akan dilihat nih wilayah-wilayah sentra garam ini kapan nih akan masuk musim hujan ya, maka ini akan di, di, dipertimbangkan. Nah, itu nanti kaitannya produksi garam di sebagian besar sentra garam sudah tidak dapat dilakukan lagi ya, pada masa-masa memasuki awal musim hujan ini. Oke. Nah, kemudian perakiraan kita juga, kalau pusat sudah membuat ya update perakiraan hujan dasarian. Ya. Nah, ini juga update yang akhir September ya seperti ini. Makanya nanti dikaitkan berapa sih curah hujan yang akan terjadi kan selama bulan Oktober, ini kan prediksi ya September itu Oktober. Nah ini nanti tentu ya akan dipertimbangkan dalam kegiatan atau apa namanya prediksi produktivitas garam. Lagi-lagi nanti fokusnya selalu ya dilihat di sentra-sentra garam saja, garam lainnya tentu tidak diperhatikan. Nah, rupanya karena garam ini juga begitu peka ya dengan air, dengan hujan, termasuk juga misalnya kalau perkebunan itu tembakau. Nah, monitoring ya, monitoring untuk NGO juga ini diperhatikan. Ya. NGO ini kan lumayan ya, beda waktunya udah bisa 1 sampai 3 hari ya, 1 sampai 3 bulan misalnya gitu. Nah dia akan gerakannya selalu kan, ya, gerakannya selalu dari barat ke timur. Jadi memang ditunggu nanti ya di daerah sentra garam ini ketika ini kan terjadi kapan ya di bulan apa itu di minggu berapa. Jadi misal ini analisis tanggal 30 September NGO aktif pada fase 4 ya, ini ada di kontinent dan diprediksi tetap aktif hingga awal dasarian 2 Oktober 2021. Oke ya, ini masih update ya. Maka konsekuensinya kan NGO ini akan membawa udara yang basah ya, yang bergerak dari barat ke timur. Jadi ternyata ini oleh KKP juga dipertimbangkan ya NGO. Malah kadang-kadang kita untuk penentuan awal musim juga kurang begitu diperhatikan ya, karena memang skala daripada apa namanya skala dari hidupnya gitu ya, itu di bawah periode musim gitu, cuma bulanan, tidak sampai 6 bulanan seperti itu. Kemudian apalagi, nah ini lalu dikaitkan ya, dengan prediksi produksi garam pada tahun berjalan. Jadi artinya sekarang kita kan tahun 2021. Kita lihat ini mulai 2010 ada rencana ini nanti nilai prediksinya di 2021 kelihatannya ya, kalau kita perhatikan ini kan menarik ya, ini ada lamina kan, ini cuma berapa tuh 30.000 ton ya, parah sekali ya.
Nah, 2016 ya kan, La Nina cuma 118.000 ton. Nah, ketika sebelumnya 2015 El Nino, produksi kita bisa 2.800.000 ton ya, produksi garam. Nah, kelihatan sekali ya tahun El Nino diikuti La Nina tuh. Kemudian saya ini nggak ada ke belakangnya lagi ya, 97. Nah, diprediksi untuk 2021 kayaknya juga kurang begitu bagus ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menurun ini, menurun. Nah, ini tadi yang menggunakan beberapa metode ya. Jadi yang merah ini menggunakan kehubungan linear curah hujan dengan produksi garam. Ini kemudian ini pakai rata-rata. Nah, ini menggunakan linear juga, regresi juga, tapi yang non linear. Nah, kelihatannya produksi kita nggak bagus ini 2021 dibanding dengan 2-3 tahun sebelumnya. Oke, ini diperkirakan sekitar 1 jutaan berbeda daripada tahun ya, karena ada La Nina lemah dan periode sedang negatif ya, ke depan tadi. Emang periode kan sempat negatif ya, walaupun dia mudah-mudahan ke depannya itu netral. Nah, ini ya cara prediksinya tadi, produksi garam itu berdasarkan korelasi. Lalu lah ya pakai regresi linear dan non linear. Kemudian data rutin yang digunakan adalah 2010 sampai 2020. Maka keluarlah prediksi ini. Oke, kemudian prediksi curah hujan dihitung menggunakan analisis regresi berganda dengan data runtun waktu indeks 534 dan default sebagai variabel bebas dan curah hujannya sebagai variabel terikat. Jadi dibuat apa namanya multiple regresi gitu ya. Curah hujan itu variabel yang terikat ya. Lalu variabel yang dikembang ini adalah ENSO dan DM. Buat setelah tentu setelah keluar kan prediksi hujannya itu berapa gitu kan, maka nanti dihubungkan antara produksi garam dengan curah hujan berdasarkan korelasi linear maupun non linear mulai 2010 sampai 2020 ya, dan hasilnya ternyata ini berikut. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Saat ini sedang berlangsung ENSO ya, netral, strip normal, dan periode netral. Anomali SST 2034 menunjukkan nilai yang menjadi persyarat menuju kondisi La Nina. Dan anomali SST Samudra Hindia ya itu memenuhi syarat untuk periode negatif. Itu poin pertamanya nggak bagus, itu garam. Curah hujan selama bulan Oktober 2020 pada sebagian besar sentra garam diperkirakan rendah sampai menengah, dan sifat hujannya normal sampai atas normal. Dengan demikian semakin terlihat tanda-tanda berakhirnya musim dari produksi garam. Jadi sudah berakhir nih ya, musim produksi garam di wilayah sentra garam sejak bulan Oktober kemarin. Produksi garam masih berpeluang diproduksi di wilayah Nusa Tenggara pada bulan Oktober. Oktober sudah lewat ya. Kemudian dari NGO ya, menunjukkan dari fase 4 ya, di kontinen dan akan tetap aktif sampai 2 Oktober. Sehingga memang ini menunjukkan pertumbuhan awan yang relatif cukup banyak ya, pada awal Oktober. Produksi garam nasional 2021 diperkirakan sekitar 1 juta ton. Tadi kan kita di awal lihat ya, secara rata-rata kita bisa memproduksi ya, sampai 2,3 juta kan. Sementara kebutuhan konsumsi kan 4 juta. Nah tahun ini diprediksi cuma 1 juta. Ya.
Kalau kebutuhannya 4 juta, waduh, impor garam 3 juta ton, ribet lagi itu. Ini impor garam banyak-banyak. Laut kita banyak, laut banyak ya, tapi kan mengelola jadi garamnya itu tidak semudah itu. Nah, jadi ini ya, jadi beberapa sedikit kesimpulan tentang kondisi produktivitas garam tahun 2021 ya, yang dibuat oleh AB dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dinamika atmosfer di tahun 2021 ini. Oke, seperti ini. Nah, ini kan kalau kita melihat pernikahan seperti ini, sederhana sekali Pak, ya iya, sederhana sekali ya. Kalau misalnya produksi ini kan kita bisa masuklah ke portalnya KKP ya, kita lihat produksi garam dari tahun 2010 sampai 2020. Pasti ada, saya yakin bisa di sini ya, datanya. Terus tentang ini semua dinamika ini kan udah mainan kita sehari-hari. Maksud saya nanti kalau yang akan menulis penelitian ini, tema ini yang dipilih, ini tuh hanya menjadi pertimbangan global gitu, pertimbangan global. Tapi fokus analisis yang akan dikaji di dalam skripsi itu memang data in situ. Karena saya kebetulan ini sedang berkegiatan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ya sudah, gunakan data-data di NTT, Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau global ini kan ya, pasti NTT ya kena kan gitu kan, mengaruhi. Gimana nanti hitungan statistik kuantitatifnya menggunakan data in situ. Nah, ini sedikit ya. Nah, ini menarik juga faktor sosial ekonomi yang pengaruh produksi garam ya. Jadi saya katakan ya, kalau bisa sumbernya saya nggak mau ini, kemudian sumber lain memang saya sebutkan sumbernya, deskripsinya, ini Palestina ya. Ini menariknya begini. Nah, kalau kita lihat saja dari abstraknya, data ya, jadi begini, metode penelitiannya itu adalah penelitian kuantitatif ya, kuantitatif. Kemudian data juga ada data primernya ya, yang langsung diperoleh dari wawancara. Tapi ada juga sih data sekundernya ya, yang diperoleh dari BPS tempat ya, ini kan di DNA Control ya, gitu. Nah, kemudian ada terdapat faktor modal, tenaga kerja, luas lahan, lama bekerja. Nah, ini ternyata menarik ya, terhadap produktivitas garam. Jadi nggak hanya melulu iklim gitu ya. Jadi ada ini ya, bagaimana modal, bagaimana tenaga kerja, berapa sih luas penggaramannya, bahan penggaramannya, lalu para pekerja itu bekerja berapa lama. Nah, maka ini coba dicari ya, dihubungkan nanti dengan produksi garam sebagai variabel Y-nya. Jadi Y ini nanti akan diduga dari tadi ya, tadi ya, sebagai modal, X2 sebagai tenaga kerja, X3 luas lahan, dan X4 lama bekerja. Nah, tadi di awal saya katakan, Pak, gimana kalau kan sudah jelas iklim, hujan, ya, yang pasti juga faktor yang dominan. Ya silakan nanti, silakan nanti tambah misalnya X5 curah hujan. Kita kan akan uji tuh masing-masing variabel ini secara bersamaan, simultan seperti apa,
ya, terhadap dia ini, dan secara parsial ya, modal terhadap dia gimana, tenaga kerja terhadap dia gimana, dan itu bisa dilihat. Nah, nanti kalau ada curah hujan terhadap dia gimana ya, kontribusinya. Dan ini metodenya cuma statistika saja ya. Nah, ini sengaja ya saya ambil rumusan masalahnya. Apakah modal, luas lahan, tenaga kerja, dan lama kerja berpengaruh parsial? Berpengaruh parsial artinya sendiri-sendiri terhadap produksi garam. Apakah modal, luas lahan, tenaga kerja, dan lama kerja berpengaruh simultan, bersamaan? Ini itu saja ingin dilihat itu secara parsial dan secara simultan. Nah, ini ya, kita tertarik juga ya, di skripsi ini ada hipotesis, tapi begitu saya baca hipotesisnya ya sederhana saja ya. Kalau ini rumusan masalahnya, maka hipotesisnya diduga ini diduga modal, luas lahan, tenaga kerja, lama kerja itu berpengaruh ya secara parsial. Yang kedua juga begitu hipotesisnya, diduga modal, luas lahan, tenaga kerja berpengaruh secara simultan. Oh, jadi hipotesis itu diduga gitu. Nah, ya saya nggak tahu ya apakah seperti ini hipotesis seperti ini. Jadi menduga rumusan masalah gitu ya, rumusan masalah ya. Nanti kalau tujuannya kan ya mengetahui ini semua. Gitu. Nah, uh, ini menarik ya buat yang memasukkan parameter sosek ya, sosial ekonomi. Ini harus ada definisi operasionalnya ya. Jadi dikatakan tadi kan modal X1 apa sih ya, maka harus didefinisikan. Modal ini adalah jumlah aktiva yang digunakan untuk menunjang proses produksi dari jumlah modal kerja yang dihitung dalam satuan rupiah per bulan. Jadi orang kan jelas ya, oh, modal itu ya, nah, definisinya. Kemudian tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja baik dari keluarga sendiri maupun dari luar keluarga yang dibutuhkan per kegiatan dalam satu kali musim produksi. Ya, kemudian didasarkan satuan hari orang bekerja ya, angka dalam satu masa produksi. Jadi pembaca itu melihat ke sini, oh yang tenaga kerja itu bisa dari keluarga sendiri ataupun dari luar keluarga ya, tapi dalam kegiatan dalam satu kali memproduksi tadi. Nah, luas lahan adalah suatu wilayah ditemukan dunia yang punya sifat-sifat agak tetap yang digunakan untuk memproduksi garam, tujuannya meter persegi. Nah, ini kan juga menarik ini. Kan tidak semua petani garam itu punya lahan berhektar-hektar gitu, beribu-ribu meter persegi. Nah, enggak lah gitu ya, paling 500-200 gitu ya. Nah, kan sulit juga kalau mau dikaitkan dengan produktivitas. Cuma 500 meter persegi ya gimana kan, itu dikaitkannya dengan global gitu kan, dengan atmosfer. Oke. Tapi ini kan untuk definisinya ya dinyatakan dalam meter persegi. Itu dilihat ya masing-masing wilayah itu berapa. Lalu lama kerja, yaitu suatu ukuran waktu atau lama kerja itu bekerja untuk diproduksi pemasukan garam dengan satuan rupiah per bulan. Ya. Artinya dia bekerjanya nanti kan dibayar gitu. Kemudian pengalamannya juga bisa dideteksi dari berapa dia menerima dalam tiap bulan. Nah, sedangkan dia sendiri adalah produksi yang dihasilkan dari penggunaan total produksi garam dengan satuan rupiah per bulan. Oke. Jadi ini ya, ini penting ya, memang jarang di skripsi SDMKD ya membuat definisi seperti ini, karena kita jelas parameternya suhu
Ya udah, suhu udara, orang tahu suhu udara maksimum minimumnya udah tahu, kelembaban, curah hujan gitu kan. Walaupun mungkin ada baiknya, ya, ada baiknya ketika mau menggunakan apa namanya metodenya tuh regresi korelasi, itu kan masing-masing parameter harus jelas, ya, definisi satuan-satuan yang dimaksudnya apa. Misalnya suhu, suhu udara rata-rata, ada suhu udara yang dihitung setiap hari dalam satu bulan dikatakan dan bla gitu. Lalu nanti kan ada suhu maksimum. Karena suhu yang diukur pada berapa, misalnya jam 14.00, harusnya sih ada, akan lebih lengkap. Oke, kemudian apalagi, nah ini kerangka pikir. Ya. Tadi kan saya katakan kalau kerangka pikir itu nggak usah jelimet kayak alur pengolahan data. Ya. Jadi penulis ini berpikir ini ada modal, ya, ini ada tenaga kerja, ada luas lahannya, dan ada lama bekerjanya. Yang dari keempat parameter ini, gimana kira-kira solusi? Itu namanya kerangka pikir, ya, bahwa nanti ini modalnya diapain, kan tadi dirinci, modalnya dirinci, kenal kerjanya juga ada berapa orang, luas lahannya ada berapa meter persegi, itu nanti kan mulai di pengolahan data, alur pengolahan data. Oke, mereka berpikir. Nah, untuk metodenya tadi ya, judul penelitian di deskriptif kuantitatif. Jangan-jangan banyak di antara kalian juga yang akhir-akhirnya nanti jenis penelitian itu deskriptif kuantitatif. Apa sih deskriptif kuantitatif? Yaitu mendeskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap wilayah tertentu mengenai hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada. Kemudian menduga faktor sebagai penyebabnya melalui pendekatan kuantitatif, khususnya tingkat polusi garam ya, di wilayah untuk kontrol ini. Jadi itu deskriptif, nantinya deskriptif tapi diperoleh dari kuantitatif, ya, dari pendekatan kuantitatif. Ya, ini maksudnya jenis penelitian yang sifatnya deskriptif kuantitatif. Saya yakin banyak nih kalian yang melakukan seperti ini. Walaupun nanti penelitiannya kuantitatif deskriptif ini lebih banyak digunakan di ilmu alam maupun ilmu sosial. Oke ya, lokasinya di Sulawesi Selatan di Mojokerto. Dia cuma 2 bulan aja nih ya, menyelesaikan skripsi November Desember. Penyelesaiannya ya, mungkin kan dari mulai menyusun bab 1 bisa satu semester. Nah, ini populasi dan sampel ya. Jadi nanti populasinya itu diambil dari banyak juga di 1.385 orang, tapi kan nggak semuanya nanti diambil, mereka ada wawancara gitu ya untuk data primernya gitu kan. Nah, lalu diambil sampel 40 responden dari 1.385. Cara pengambilannya pakai purpose sampling, jadi metode statistik sudah saya ajarkan. Ya, pemilihan cara purpose sampling ini berdasarkan kepada karakter ciri-ciri khas yang ada ya dari populasi, misalnya umur, pendidikan, segala macam. Oke. Nah, ini tadi ya, tadi di apa tidak ada ya, ada data primer, ada juga yang sekunder. Nah, ini metode analisisnya regresi saja. Cuman dia pakai lon, sama aja sih ya, di lon kan lonnya sama dengan ya lon ini artinya ada konstanta ini ya, tambah x1, x2, x3 ini. Kemudian, nah bagi yang akan melakukan multiple regresi, dia ini pakai SPSS ini, si peneliti ini. Tapi kamu juga bisa gunakan untuk pakai Unitab. Saya lupa waktu saya mengajarkan pengaruh
OPT ya, organisme penyakit tanaman terhadap produktivitas gabung. Itu kan saya gunakan multiregresinya pakai mimikat. Ini ternyata sama, cuma dia pakai SPSS. Karena dilakukan uji dulu. Uji itu ada dua ya, uji hipotesis itu ada uji asumsi klasik, ya, namanya sendiri klasik ya, klasik ya. Maka akan dilihat dari normalitasnya, kemudian multikolonialitasnya, ya, kemudian dari hetero, ya, elastisitasnya. Nanti di sini parameter-parameter yang akan diteliti itu ya harus memenuhi, ya, harus memenuhi ini semua, baru itu layak dilanjutkan untuk penelitian melalui uji. Normal enggak? Terjadi multikolonialitas atau mono, terjadi hetero ya atau homodestisitas gitu kan. Yang disyaratkan yang disyaratkan kan ini harus normal ya, ini terlepas gitu ya dari multi. Kemudian ini juga ya diharapkan dari homo gitu ya, homodestisitas, tidak hetero. Kemudian autokorelasi juga sama ya, nanti pakai Darwin-Edson yaitu ada dinamika ya. Nah, jadi setelah keempat ini dilakukan uji ya, semuanya dipenuhi, baru itu layak apa yang diperoleh dilanjutkan ya, untuk penelitian. Nah, ada yang kedua, ini namanya uji statistik ya. Jadi kalau tadi yang pertama adalah asumsi klasik, nah ini adalah uji statistik. Biasalah kamu sudah mengenal namanya koefisien korelasi, kemudian koefisien determinasi, kemudian ada uji statistik uji F ya, ini kan untuk menilai ya kalau secara simultan itu bagaimana parameter itu berpengaruh terhadap produksi secara signifikan. Kemudian ini kan ya, kalau kaki pengertian yang seperti ini ya, ditolak atau diterimanya ini bisa dihitung. Tapi emang kalau mau pakai ini harus punya tabel F ya, tabel F. Kemudian uji statistik T ini adalah untuk dia tidak secara simultan, dia berdiri sendiri. Masing-masing parameter pada produksi itu bagaimana dilakukannya pakai uji T. Nah, ini hasil biasalah ya, ini loh produksi garam ya, dari responden. Nah, ini kan tadi ada 40 responden. Nah, ini akan produksi garamnya. Jadi yang tertinggi sekitar 516 ton ya, ini. Kemudian yang terendah sekitar ya, 150-an ada ini ya. Oke, jadi memang agak berfluktuatif juga ya, dari 516 sampai 150 ton. Kemudian modal yang digunakan ini paling tinggi satu kali produksi ya, satu kali panen itu nggak sampai 1 juta sih ya, 700.000 sampai 800.000 ya, 800 ya. Kemudian yang terendah 200 ya, ini kan tentu modal ini ya nanti kan tergantung luas penggaramannya seberapa ya. Kebutuhannya pasti kan lebih luas lebih banyak ya, lebih kecil lebih sedikit. Kemudian jumlah tenaga kerja ya paling banyak itu 31 orang di beras ini, dan ada juga yang cuma 5 sampai 8 orang jumlah pekerja itu. Makanya ini kan ya, jadi kan harus dilihat secara sosial gitu, secara sosial ekonomi. Produktivitas tidak hanya semata-mata
berdasarkan curah hujan. Kemudian luas lahan yang paling tinggi itu cuma 520 meter persegi, nggak sampai 1 hektar ya, jauh sekali ya. Dan ada yang cuma 100 meter persegi. 100 meter persegi, ya mohon maaf, rumah saya aja ini jauh lebih 100 meter persegi ya. Enggak, kita kan bayangkan ya 990 meter persegi dia menanam garam misalkan ya, aktivitas garam. Lalu tadi kan ujuk-ujuk dikaitkan dengan El Nino, La Nina, Diko, anomali sustainable cuma 90 meter persegi. Ini gimana? Pekerjaannya juga cuma 2 orang gitu. Nah, oke ya, jadi ini kan hasil data sekolah dia ya, langsung nih wawancara kepada responden. Lama bekerja, ada yang bisa sampai 1 tahun ya, 36 bulan atau 3 tahun ya dia bekerja terus gitu. Ada juga yang bisa sambilan ya, cuma 6 bulan, mungkin ini 1 musim ya. Kalau ini mungkin 3 kali musim, 4 kali musim. Nah tadi kan dikatakan pekerjaannya bisa dari keluarga sendiri ya, atau dari orang lain juga. Nah, lama pekerjaannya paling lama memang sekitar 3 tahun ya, yang paling sedikit 1 musim. Kemudian nah ini hasil uji tadi, statistik yang klasik ya. Uji normalitasnya harus kamu lakukan ya. Nanti kalau di plot ya menggunakan grafik ini pakai kata militer tidak pasti begini sama seluarannya ya. Nah ketika sebaran mengikuti garis lurusnya ini ya, lalu dibuktikan nanti dengan distribusi frekuensi seperti lonceng terbalik ya, maka ini sudah memenuhi syarat normal. Oke, berarti tidak ada masalah. Kemudian multikolinialitasnya ya. Nah di sini dinilai PIF ya itu sama ya, dari meningkat juga akan muncul. Nah, maka nilai PIF ini yang menentukan ada enggak gejala multinya. Ternyata untuk masing-masing ya, untuk modal nggak ada ya, tenaga kerja juga nggak terjadi, luas lahan nggak terjadi, kemudian lama bekerja juga nggak terjadi. Berarti terhindar dari multi. Kemudian hetero. Nah hetero ya, kalau nanti dikeluarkan grafiknya ya, justru yang menyebar ini ya, jangan dia numpuk di satu tempat gitu, harus menyebar begini. Nah ini yang mengindikasikan tidak terjadi masalah hetero. Ini ya, ketiganya dipenuhi. Kemudian fotokorelasi dari tadi ya, dari siapa, Durkheim Watson ya, Durkheim Watson ini juga menunjukkan bahwa penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi. Jadi lihat ya, ini masing-masing parameter ya, Durkheimnya letak di antara ini. Jadi nggak ada autokorelasi. Nah setelah itu baru dilanjut, ya, baru dilakukan regresi berganda. Maksudnya begitu ya, dia tahapan-tahapan itu melakukan semua. Jadi nggak ujuk-ujuk kita melakukan analisis metode regresi sebelum melalui uji indikasi tadi. Baru dilakukan. Ini juga sama lah ya. SPSS sebagai militer bisa menghasilkan ini. Jadi produksi sama dengan ya kontrakan 0,04 persekian
modal ditambah 0,83 apa nih kerja ya, tambah 0,5 luas lahan, tambah dikurangi 115 kali lama ya, lama bekerja ini kan. Nah lalu kan diuji tadi tuh si siapa si ini regresi berkandang secara simultan. Nah ternyata cukup signifikan secara simultan. Jadi modal, luas lahan, jumlah pekerja, lama bekerja kalau berbarengan itu signifikan ya, karena kan bisa dilihat nih nilai signifikansinya 0 ya, berarti kurang dari 0,05 ya, jauh sekali. Oke, berarti secara simultan dia signifikan berpengaruh. Nah secara parsial belum tentu ya, secara parsial ini signifikansinya semuanya di bawah 0,05. Jadi kalau berdiri sendiri modal aja enggak teruntur kok tenaga kerja aja juga enggak gitu. Nah, tapi kalau secara bersama-sama simultan ya karena lihat angkanya jauh di atas 0,05 signifikansi. Nah lalu hipotesis tadi kan ya utang diterima enggak terima ya, maka setelah dilakukan hipotesis modal terhadap produksi itu bisa diterima. Kemudian tenaga kerja terhadap produksi nggak bisa diterima. Gitu kok nggak diterima Pak? Kalau nggak diterima kan gimana? Ya ini kan hitungan statistik, luas lahan diterima ya kan, ya yang punya 100 meter dengan yang punya 600 meter gitu kan ya, itu teruji gitu ya, beda makanya bisa terima. Lalu lama kerja nggak bisa, setelah dia mau kerja setahun mau kerja seminggu kira-kira macam-macam. Oke, nah yang terakhir ini ya, itu kesimpulan ini saya saja. Jadi secara parsial variabel modal berpengaruh signifikan terhadap produksi ya, yaitu 0,03 modal ya, di bawah 0,05, sementara tenaga kerja enggak ya, karena 0,113, kemudian luas lahan 0,03 ya, signifikan, kemudian lama bekerja 0,119 juga signifikan. Secara simultan bersama-sama keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap produksi. Dia dibuktikan dengan signifikansinya 0, kurang dari 0,0. Jadi ini ya, ini sengaja ya saya angkat bahwa kita juga harus terbuka gitu, punya wawasan bahwa ternyata ketika kita akan menghitung produktivitas garam enggak selalu secara apa namanya fisik gitu ya, iklim kan fisik juga ya, iklim itu iklim cuaca iklim nggak sama aja gitu. Oh ternyata ada faktor-faktor sosial ekonomi juga yang berpengaruh. Jadi itu wajar ya, iklimnya bagus, ada El Nino tapi nggak ada yang kerja, nggak punya modal, nggak mau produksi apa, ada El Nino lahannya cuma 100 meter, udah gitu modalnya nggak dikit, masalah produksinya kecil yang diharapkan ada El Nino produksinya tinggi ya kan, maksud saya seperti itu. Nah nanti sebetulnya ini menarik nih tentang ini ya, dia faktor sosial ekonomi sudah ada, nah tinggal masukkan tuh curah hujan ya. Ini kan di kabupaten Jakarta di kota tadi ya, udah masukin saja variabel curah hujan itu, karena kan dianggap kalau ini konstan ya, ya. Nah yang berubah kan nanti curah hujannya itu yang dinamis.
Nah, coba dilihat ya, berapa itu produktivitas ketika hujannya lebih rendah, lebih kering, dan ketika hujannya lebih basah, lebih besar. Ya, ini cuma pustaka-pustakanya. Pustaka biasalah ya, kamu nanti melampirkan ini ya. Nah, kemudian ini kan suka ada yang tanya nih, Pak, kalau hitung-hitungan saya tuh mau dimasukkan di narasi hasil apa di pembahasan, nggak perlu ya. Kalau hitung-hitungan banyak, taruh di lampiran. Nah, ini kan ditaruh di lampiran nih. Nanti yang di narasi itu yang penting-penting yang akan kamu ungkapkan saja. Ini contoh kuesioner. Ini nggak perlu di pembahasan di hasil, kan di lampiran saja. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan materi bagaimana keterkaitan kondisi iklim terhadap garam dan kawasan, dan sengaja saya sisipkan hati-hati loh, ada faktor sosial ekonomi yang berpengaruh juga terhadap produksi garam ya, karena ini garam ini lebih apa ya, sentra penggaraman itu lebih apa istilahnya, lebih khusus ya, nggak seperti mungkin tanaman bakal ya jagung, wah itu kan bisa banyak di mana kan. Kalau garam enggak, kita lihat ya di utara Pantura Jawa, di BNPB, di Sulsel itu dia memang ya spesifik, beda dengan komoditas lain. Oke, ada yang mau bertanya ya? Nah, kita kan sampai 10.30 ya. Silakan. Tentang garam. Jadi udah kebayang juga ya sekarang, produksi nasional optimum itu 3 juta ton. Optimum itu, optimumnya kalau ada El Nino, kalau modalnya bagus, pekerjaannya banyak, itu 3 juta. Kebutuhan kita 4 juta. Makanya selalu ribut tiap tahun impor garam lagi sejuta. Untuk menghidupi terutama ya produktivitas ya. Kalau untuk konsumsi sih kayaknya cukup lah ya. Saya punya garam di dapur 1 tahun ya. Nggak 1 tahun lah, nggak habis-habis. Apalagi kalau punya tensi kan itu darah tinggi. Oke, silakan kalau mau ada yang mau diskusi. Cukup ya, nanti bahannya saya tinggal sekalian bikin bahan besok juga. Ada nggak nih yang milih garam nih? Izin Pak, sepertinya teman-teman nggak ada yang ngambil penelitian garam Pak. Belum ada yang ngambil penelitian garam Pak. Ya, oke ya. Kalau yang kakak kelasmu yang kemarin ada itu ya, di wilayah NTT. Memang sih ya begitu kan, kurang, bukan menarik ya. Ya, ya, ya. Garam itu asin atau gimana? Ya nggak apa-apa ya. Ini hanya pengetahuan aja. Ya bagaimanapun kan ini cuma lebih terapan. Jadi bisa digunakan ya. Salah satu produktivitasnya adalah garam. Baik, kalau tidak ada ya, mungkin besok kita akan coba telah lagi ya hasil penelitian yang memang dia benar-benar menghitung curah hujan ya, dinamika atmosfer ya, seperti apa. Baik,
kalau tidak ada lagi, saya cukupkan pertemuan kita. Sampai ketemu besok. Selamat siang dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baik ya, saya izin